Sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Evi Lisa. Kepada yang terhormat, Kepala Tata Usaha Puslatbang UPT PPPA serta KB, Ibu Novian Irawati. Yang terhormat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban DKI Jakarta, Ibu Sri Nur Herwati. Kepada yang terhormat, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat, Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat, para narasumber Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Republik Indonesia, Ibu Wita Yustiawardani, Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, Ibu Kun Mariati, dan Ibu Ika Septia. Kepada yang terhormat, para narasumber dan fasilitator dari Save the Children, Bapak Tata Sudrajat, Bapak Rendiansyah Putra Dinata, Ibu Dr. Wulansari, Ibu Andri Yoga Utami, dan Ibu Septianing Esti, Ibu Yanti Kusuma Dani, dan yang saya hormati Ibu Slipi Lia. Kepada yang terhormat, seluruh undangan para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, kita dapat hadir bersama pada acara pembukaan kegiatan pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agar rangkaian acara kita berjalan dengan lancar, mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah bersama kita dengarkan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan ST. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan memimpin doa pada acara pagi hari ini. Doa saya akan pimpin dengan agama Islam. Bapak Ibu yang beragama lain dimohonkan untuk menyesuaikannya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi hadzal majlis waj'alhu jal majalisi marhuman wa tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk hadir dalam pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah niat kami bahwa kehadiran kami ini bukan sekedar memenuhi kewajiban, melainkan panggilan nurani untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada pertemuan kami kali ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau curahkan rahmat-Mu, serta jadikanlah perpisahan kami kelak sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Allahumma fazna nisa'ana wa atfalana waj'al buyutana buyutan sakinatan mawaddata wa rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah seluruh perempuan dan anak-anak di negeri ini dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta kezaliman yang merendahkan kemuliaan mereka. Tumbuhkanlah keluarga-keluarga yang dipenuhi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah-rumah kami tempat bertumbuhnya kasih sayang, bukan tempat lahirnya ketakutan. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami, para petugas layanan, para aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang mengemban amanah agar senantiasa diberikan kejujuran, keadilan, keberanian, serta keikhlasan dalam melindungi masyarakat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Hiasilah kami dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Muliakan kami dengan takwa dan indahkanlah kami dengan kesehatan serta keselamatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzan ST. Hadirin yang kami hormati, berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Puslatbang UPT PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Novian Irawati, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang pada pagi hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Evi. Selamat pagi, Bu. Yang terhormat perwakilan dari Deputi Perlindungan Hak
Perempuan Kementerian PPPA Republik Indonesia, yang terhormat Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban DKI Jakarta, Ibu Sri Nur Herwati atau yang mewakili, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat para narasumber dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Republik Indonesia, Ibu Wita Yustiawardani, Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, Ibu Pun Mariati, dan juga Ibu Ika Septia. Kemudian juga yang terhormat para tim eh, narasumber dan fasilitator dari Save the Children Indonesia, dan juga tentunya seluruh undangan para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti dan menghadiri pelatihan, pelayanan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin semua, dan terima kasih karena sudah menghadiri undangan kami pada pagi hari ini. Ibu Evi, izinkan mungkin saya melaporkan hal-hal sebagai berikut, bahwa latar belakang pelaksanaan pelatihan ini adalah tentunya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban kekerasan eh, perempuan dan anak melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta penyamaan persepsi dalam penanganan kasus yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk korban, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional untuk petugas layanan agar mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang aman, empatik, dan berperspektif korban, eh, sehingga nantinya penanganan dan pencegahan kekerasan dan perempuan anak ini lebih tepat sasaran. Kami laporkan, Ibu, bahwa peserta pada kegiatan ini terdiri dari 155 peserta yang dibagi menjadi 4 angkatan, yang terdiri dari peserta jajaran kepolisian, kementerian dan lembaga, serta perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini eh, dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli tahun 2026, dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Eh, yang dapat kami laporkan juga bahwa narasumber pada kegiatan ini terdiri dari 2 lembaga, yaitu dari Kementerian PPA RI Deputi Perlindungan Hak Perempuan, dan juga dari tim Save the Children Indonesia. Untuk metodenya ada paparan materi, diskusi, praktek, dan tanya jawab. Kami harapkan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan dan juga eh, memberikan kompetensi yang lebih daripada tenaga layanan di lapangan, dan juga menyamakan persepsi bahwa kita perlu meningkatkan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Mungkin demikian yang laporan yang dapat disampaikan. Selanjutnya mohon kesediaan dari Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Evi Lisa, untuk memberikan sambutan dan membuka pelatihan ini secara resmi. Atas segala kekurangan dan yang disampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novian Irawati atas laporan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah para hadirin yang arahan sekaligus pembukaan acara kegiatan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Evi Lisa. Kepada Ibu Evi Lisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Mbak Novian Irawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT Puslatbang PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ibu Novian Irawati selaku Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang saya hormati Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang mewakili, Ketua Komnas Perempuan atau yang mewakili, dan para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Wita Yustiawardani, Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, Ibu Kun Mariati, dan Ibu Ika Septia. Dan para narasumber serta fasilitator dari Save the Children Indonesia, ada Bapak Tata Sudrajat, Bapak Rendian Sahputra Dinata, Ibu Dr. Wulansari, Ibu Dr. Andri Yoga Utami, Ibu Setianing ST, dan Ibu Yanti Kusumardani, dan Ibu Intan Slipilia, serta para peserta dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti acara pelatihan, pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Buah manggis manis rasanya, dipetik Cakep. pagi di taman. Mari meningkatkan mutu pelayanan bersama, mendampingi korban dengan kepedulian. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membacakan sambutan Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Kepala Dinas PPAPP yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena harus melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Beliau menitipkan salam serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, fasilitator, serta peserta yang hadir pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pertama dalam kesempatan yang baik ini kami mengaturkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang akan menyampaikan informasi materi yang terkait dengan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan. Dan juga kepada Bapak Ibu Panitia serta Bapak Ibu peserta yang berkesempatan hadir pada pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, DKI Jakarta memiliki dinamika sosial yang sangat kompleks. Kemajuan pembangunan, tingginya mobilitas penduduk, serta perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, termasuk meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perundungan, eksploitasi, perdagangan orang, hingga kekerasan berbasis elektronik.
Data kekerasan terhadap perempuan dan anak bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 sebanyak sebanyak total 1.192 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak dengan rincian 579 pada kasus kekerasan perempuan dewasa, 394 kasus pada kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 218 kasus kekerasan anak laki-laki. Data ini berdasarkan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Di balik setiap laporan yang masuk, terdapat individu yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan harapan. Oleh karena itu, layanan yang kita berikan harus mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi setiap perempuan dan anak. Bapak Ibu yang kami hormati, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan mekanisme rujukan lintas sektor, serta kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, fasilitas kesehatan, psikolog, pekerja sosial, lembaga layanan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Petugas layanan adalah garda terdepan dalam memastikan korban memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan berspektif korban. Kompetensi teknis memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah empati, kemampuan membangun kepercayaan, menjaga kerahasiaan, serta menghormati hak dan martabat setiap korban. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pelatihan ini saya berharap seluruh peserta semakin memahami standar pelayanan, mekanisme penanganan kasus, koordinasi lintas sektor, serta penerapan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bapak Ibu yang kami hormati, upaya perlindungan tidak berhenti pada penanganan kasus. Pencegahan merupakan bagian tidak kalah penting. Edukasi kepada masyarakat, penguatan kepada keluarga, peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan gender, perlindungan anak, dan literasi digital harus terus kita lakukan agar Jakarta menjadi kota yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak. Sejalan dengan visi pembangunan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Tidak akan ada kota yang maju apabila perempuan dan anak masih hidup dalam ketakutan dan mengalami kekerasan. Saya mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat jejaring kerjasama. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya, sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, fasilitator, dan peserta atas komitmen dan dedikasinya dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Naik MRT sampai bundaran, perjalanan nyaman, penuh harapan. Anak dan perempuan wajib dilindungi dengan penuh kesadaran. Jakarta Global maju karena kepedulian. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Evelisa yang telah membuka acara sekaligus arahan pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya kita foto bersama. Silakan untuk membuka kamera dan senyum ya Bapak Ibu ya untuk menghadap ke kamera. Aba-aba dari saya ya Bapak Ibu. Mulai slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Lanjut Mas Dika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Andika. Dengan demikian, selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan, pelayanan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026. Sekaligus izin saya Intan sebagai MC untuk undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator Ibu Nur Fauzah untuk membacakan tata tertib pelatihan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Evelisa, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang sudah berkenan membuka acara hari ini, Bu. Izin, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Opit yang telah menyampaikan laporan pada kegiatan hari ini, dan terima kasih Kak Intan yang sudah memandu acara pembukaan hari ini, dan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada pelatihan, pelayanan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi petugas layanan tahun 2026. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan, sebelum memasuki pelatihan saya akan membacakan tata tertib untuk pelatihan kegiatan ini. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu peserta semua untuk ketentuan umum pelaksanaan. Yang pertama, peserta wajib mengikuti pelatihan dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Lalu, peserta wajib hadir tepat waktu di ruang Zoom meeting sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selama pelatihan, mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan dalam posisi on kamera. Peserta diharapkan aktif dalam sesi diskusi dan tanggung jawab. Lalu untuk poin kedua, tahapan yang wajib dilakukan peserta. Yang pertama, mengisi form identitas peserta terlebih dahulu. Nah, untuk linknya sudah di-share ya Bapak Ibu. Lalu mengunggah surat tugas dari pimpinan sesuai dengan angkatan masing-masing peserta. Dan menggunakan rename pada Zoom meeting ini, misalkan namanya Denny, angkatan berapa, dan tempat tugasnya di mana, seperti itu. Setelah itu, peserta mengikuti pretest dan post-test, dan dipastikan semua pertanyaan yang ada di soal terjawab semuanya, serta untuk seluruh peserta masuk ke dalam grup WhatsApp masing-masing angkatan. Poin yang ketiga, komponen penilaian pada peserta terdiri dari untuk pretest sebesar 10%, untuk post-test 80%, dan kehadiran 10%. Mohon untuk seluruh peserta pelatihan dapat mengisi ketiga rangkaian ini, karena semua nilai akan dilakukan akumulasi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pretest ya Bapak Ibu. Mohon diusahakan untuk pretest diisi semua dan semua peserta mengisi pretest semua. Setelah pretest selesai, maka kita akan membagikan kelompok sesuai dengan pertanyaan. Untuk pretest kita mulai bisa di jam 8.40. Kami share kembali untuk soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.